Hai guys, welcome to my first ever YouTube video. Dan kali ini kita akan bahas cara jadi kaya yang paling realistis. Menurutku ini adalah topik yang paling pas buat jadi video pertama ya. Jadi di video ini aku akan bahas 3 poin penting, yaitu yang pertama mengenai cash flow, dan yang kedua mengenai spending, dan yang ketiga mengenai investasi. Buat kalian yang belum follow TikTok dan Instagramku, kalian buruan follow. Dan buat kalian yang mau tahu lebih lanjut penjelasanku ini, tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa subscribe juga. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas tentang cash flow. Lah, kenapa aku nggak kayak influencer bisnis dan investasi lainnya bahas melulu tentang investasi nih? Dan investasinya. Investasi. Ya karena kalau kalian nggak ada pendapatan yang gede, gimana kalian bisa punya uang untuk diinvestasiin? Apalagi buat kalian yang masih muda, itu penting banget untuk kalian selalu meningkatkan cash flow kalian. Nah, cash flow ini apa sih? Cash flow itu ya pendapatan yang bisa didapatkan dari gaji atau bisnis. Dan banyak orang yang sering tanya juga, mending kerja sendiri atau bisnis sih? Dan sebenarnya pertanyaan itu nggak penting ya, menurutku. Jadi itu kita yang harus nekankan, itu kita harus selalu mempunyai value. Value ini apa? Jadi value itu adalah bisa melakukan hal yang banyak nggak bisa dilakukan oleh orang lain dan memberikan nilai-nilai positif terhadap orang-orang sekitar kamu. Jadi contohnya dokter ya. Nggak banyak orang yang bisa melakukan hal yang bisa dokter lakukan kan. Misal operasi jantung dan lain-lain, itu sekolahnya perlu lama banget dan perlu orang yang teliti dan benar-benar tekun untuk belajar. Contoh lainnya itu seperti pemain bola ya. Contohnya nggak banyak orang yang bisa main bola kayak Ronaldo nih. Ya makanya karena itu gajinya dia benar-benar gede banget. Begitu pula dengan kalau kamu misalnya punya bisnis, produk kamu banyak banget laku nih. Itu artinya apa? Produk kamu kan disukai masyarakat dan memberikan value ke mereka. Jadi kamu selalu bisa ekspansi bisnis kamu, punya banyak pegawai dan lain-lain. Kalau produk kamu nggak disukai masyarakat dan bisnis kamu rugi, itu ya artinya bisnis kamu nggak memberikan value ke orang-orang sekitar. Jadi kalau ada orang yang tanya aku, mending kerja ikut perusahaan atau bisnis sendiri sih? Jawabannya nggak penting, tergantung di mana kamu bisa memberikan value yang paling banyak. Mungkin ada orang yang dia lulus kuliah, dia langsung keinginan untuk bisnis sendiri dan bisa sukses, ya kenapa enggak? Tapi kalau menurut aku personal, mending kerja ikut company dulu dan mungkin kalau kedepannya kita mau bisnis, nah itu kita udah ada pengalaman, udah ada koneksi dan lain-lain, dan untuk kita bisnis sendiri pun akan lebih mudah daripada kita nggak punya pengalaman. Dan ini juga hal yang sama yang disampaikan oleh Nadiem Makarim waktu di salah satu podcastnya. Dia bilang, bagaimana kamu bisa menjadi bos kalau kamu nggak pernah jadi kacung sebelumnya? Tapi kalau seorang keluar dari universitas langsung menjadi bos dan dia nggak pernah jadi kacungnya orang lain, itu menimbulkan suatu mindset yang menurut saya kurang matang. Jadi menurutku ini benar juga ya, karena founder-founder dari startup itu rata-rata memiliki pengalaman kerja di company-company bagus. Dan banyak yang tanya gua, penting nggak sih terlahir dari keluarga yang kaya? Kok kerjanya apa kok? Bapak saya kaya. Ya? Oh, Ya menurutku di sini kalian fokus ke hal yang bisa kalian rubah. Kan kalian nggak bisa milih kalian terlahir di keluarga seperti apa. Ya mungkin bisa membantu kalau kalian terlahir di keluarga kaya, mungkin kalian bakal memiliki mindset bisnis yang lebih oke. Cuman itu tadi, fokus ke hal yang bisa kalian rubah. Jangan lihat hal yang nggak bisa kalian rubah. Karena kebanyakan orang-orang kaya pun mereka mulainya dari bawah. Jadi selalu fokus ke tingkatin value kamu. Kalau kamu selalu tingkatin value kamu, maka otomatis uang itu akan datang sendiri kok. Karena uang itu sama value itu geraknya bersamaan ya. Semakin tinggi value yang kamu berikan, maka ya pendapatan kamu akan semakin banyak. Nah, selain menghasilkan cash flow yang banyak dan memiliki pendapatan yang banyak, hal yang penting lainnya itu adalah spending. Kenapa spending? Ya, percuma dong kalau kita punya cash flow banyak banget, tapi kita spend juga banyak banget. Jadi untuk aku sendiri, aku punya 2 prinsip ya yang aku gunain untuk limit spending aku ya. Yang pertama itu adalah aku nggak mau utang. Dan yang kedua, kebanyakan pengeluaranku itu harus di kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, makan, dan lain-lain. Nah, dan kenapa aku nggak mau utang? Karena tergantung sebenarnya itu utang apa ya. Kalau misalnya aku utang untuk ekspansi bisnisku, itu adalah termasuk utang yang produktif. Dan itu sebenarnya ya bisa aja aku lakukan kalau memang aku udah hitung resikonya dan memang ini worth it untuk mengambil utang ini. Tapi untuk barang-barang konsumtif itu aku nggak pernah utang ya. Untuk beli mobil atau beli iPhone itu aku nggak pernah utang. Karena itu liabilitas dan nilai mereka itu semakin turun. Jadi kalau kita utang itu istilahnya kita ruginya double ya. Udah kita bayarin bunga, nilai dari
hal yang kita beli tadi itu semakin turun juga. Nah, ini nyambung ke poin kedua yang aku mau sampaikan nih. Jadi kita harus beli aset dulu baru beli liabilitas. Jadi aset adalah hal yang nilainya semakin terapresiasi seiring berjalannya waktu. Sedangkan liabilitas itu adalah kebalikannya. Jadi nilainya semakin turun seiring berjalannya waktu. Contohnya itu seperti handphone, mobil, dan lain-lain. Aset sendiri itu seperti saham, properti, emas, dan lain-lain. Tapi apakah harga aset ini akan semakin naik? Nah, itu nggak tentu juga. Nah, ini akan aku lebih jelasin di video-videoku selanjutnya. Dan mengenai hal ini, aku sendiri tuh punya prinsip sendiri ya, yang aku gunain. Jadi ini adalah 5% rule. Apa itu 5% rule? Jadi 5% rule itu adalah hal di mana aku nggak boleh beli liabilitas yang nilainya itu di atas 5% dari net worth aku. Nah, net worth ini itu apa sih? Net worth itu adalah total kekayaan. Dan ini tuh bukan cuman jumlah uang yang kalian punya di bank ya. Ini tuh termasuk misal kalian punya rumah nih. Nah, rumah kalian itu dinilai berapa. Jadi aku nggak akan beli liabilitas yang nilainya itu lebih dari 5% dari total net worth-ku. Contoh nih, misal total net worth-ku itu adalah 10 miliar. Nah, ini termasuk semuanya ya, termasuk rumah, tanah, saham, tabungan yang aku miliki. Itu aku nggak akan beli mobil yang harganya di atas 500 juta ya. Karena kalau di atas 500 juta itu ya udah di atas 5% dari total net worth-ku. Nah, terus gimana sih tips supaya kita bisa limit spending kita? Kalau mungkin yang benar-benar membantu aku itu adalah kita harus punya financial goals. Jadi misal nih, kalian umur 30 atau kalian umur 35, kalian itu harus punya kekayaan berapa. Atau kalian pingin beli rumah atau apa, itu kalian harus ada goals yang benar-benar tertulis ya. Karena kalau kalian nggak punya financial goals itu tadi, ya kalian mau nyimpen duit, kalian mau nabung, kalian mau belajar saham, juga kalian nggak akan punya drive untuk ngelakuin itu ya, karena nggak ada motivasinya kan. Dan yang kedua, kalau kalian memang orangnya itu suka lupa ya penting juga kalian mungkin buat jurnal untuk keep track buat spending kalian. Misal bulan ini kalian spending terlalu banyak, mungkin ya udah bulan depan kalian bisa kurangin. Kalau aku sih secara personal aku nggak lakuin itu karena ya aku orangnya nggak suka beli barang-barang yang nggak penting gitu sih. Sekitar 150 juta di Kick Avenue. Di Kick Avenue 150 juta? Yes. Gila. Jadi intinya dari dua poin yang udah aku sampaikan tadi itu ya simple aja kan, tingkatin cash flow dan limit spending kalian. Dan setelah dua poin penting ini ada satu poin yang lumayan penting juga, yaitu adalah investing. Jadi investing ini mungkin agak beda dengan nabung ya, atau naruh uang di bank. Karena kalau kita taruh uang kita di bank, itu kan uang kita kan nggak numpuk. Ya mungkin kalau dari deposito bisa ada bunga berapa persen, tapi itu pun juga dikit kan. Dan kebanyakan itu juga masih di bawah tingkat level inflasi. Inflasi sendiri itu adalah melemahnya buying power dari mata uang. Contohnya nih, misal tingkat inflasi di Indonesia sekarang 5%. Itu artinya uang kalian tiap tahun itu hilang 5% kekuatan buying power-nya. Karena alasan inilah kenapa seiring berjalannya waktu itu harga barang, harga makanan itu semakin naik kan. Ini 10 tahun lalu harga nasi campur atau nasi goreng mungkin cuman nggak sampai 10.000 ya. Sekarang mungkin udah 25.000. Nah, karena apa? Yaitu karena inflasi. Jadi tujuan dari investing ini sendiri itu adalah kita harus mengalahkan inflasi ini nih. Paling nggak kita harus ngalahin inflasi supaya uang kita itu tetap utuh ya, dan secara idealis sih bertumbuh. Dan return kalian di pasar investasi ini bisa berbeda-beda ya, tergantung berapa pengalaman kalian di market dan resiko profil kalian dan lain-lain. Tapi perlu kalian ketahui aja secara general IHSG atau indeks saham Indonesia itu per tahun itu naiknya bisa 10% ya kalau kita average secara annually. Dan ini sebenarnya juga lumayan banget. Return kalian itu bisa lebih tinggi dari ini kalau memang kalian jago ya. Kalian main sahamnya benar-benar jago, return kalian pasti bisa di atas market. Dan mungkin kalian lihat kalau return cuman belasan persen ini kayaknya nggak terlalu gede ya. Tapi kalau kalian compound ya, kalian lakuin hal ini selama 10 tahun atau 10 tahun lebih, itu kekayaan kalian itu bisa berlipat ganda. Jadi pertama kalian harus tahu return apa yang masuk akal. Misal kalian harus ngerti, apa sih return yang masuk akal kalau aku investasi saham, kalau aku investasi di obligasi, kalau aku investasi di kripto. Supaya kalian mungkin nggak ketipu juga atau kalian nggak punya false expectation. Wah, ternyata investing itu segampang ini ya, padahal aslinya itu juga nggak gampang. Cuman kalau kalian mau lakuin dan kalian benar-benar mau belajar, ini tuh adalah sesuatu yang bisa semakin mendekatkan kalian untuk menjadi semakin kaya. Jadi hal yang perlu aku tekanin jika kalian memilih untuk berinvestasi itu adalah kalian harus konsisten dan memiliki long term view.
Jadi kalian nggak bisa nih cuman masukin duit kalian di saham cuman berapa bulan terus expect kalian cuan gila-gilaan dan kalian langsung tarik uangnya semua dari portfolio kalian. Nah, itu nggak akan membuat kalian kaya sama sekali. Bisa kita lihat kekayaan atau net worth dari investor-investor terkenal seperti Warren Buffett, itu kekayaan mereka itu baru benar-benar naik setelah mereka berpuluh-puluh tahun berinvestasi. Jadi ini balik lagi ke efek compounding interest yang aku jelasin sebelumnya. Jadi karena inilah juga ada, there's a saying, time in the market itu beat time the market. Yang artinya apa? Seberapa lama kita berada di market itu mengalahkan kita time the market. Time the market ini artinya kita coba pilih-pilih waktu di mana mungkin kondisi market kurang bagus dan di situ kita beli, terus kita mungkin jual waktu market lagi naik. Tapi ya kenyataannya ini susah banget dilakuin. Even bagi investor-investor yang udah berpengalaman dan memiliki kualifikasi yang hebat juga. Karena pasar saham ini sendiri itu adalah gambaran dari emosional manusia kan, karena yang beli dan yang jual itu tetap manusia. Jadi kadang bisa nggak rasional dan nggak bisa diprediksi. Karena itulah kebanyakan analisa-analisa, prediksi ekonomi, dan lain-lain itu kebanyakan ya akhirnya salah juga. Karena nggak ada yang bisa memprediksi behavior dari manusia. Jadi intinya kalau kalian mau tahu cara jadi kaya yang paling realistis, itu adalah 3 poin yang aku sampaikan tadi. Pertama, selalu tingkatin cash flow kalian dari tingkatin value, nggak peduli kalian kerja ikut orang, kerja ikut perusahaan, atau bisnis sendiri. Dan yang kedua itu adalah limit spending, dan kalian harus punya financial goals yang jelas dan benar-benar tertulis yang akan membuat kalian semangat untuk semakin berkarya. Dan yang ketiga itu adalah investing, dan kalian harus lakuin ini dengan lama ya, dan konsisten. Jadi kalau kalian lakuin 3 hal ini, gue yakin 10 tahun ke depan kalian bakal berada di posisi yang lebih baik secara finansial. Oke, jadi itu 3 poin yang aku mau sampaikan di videoku ini. Memang agak general sih, tapi ke depan-depannya aku bakal buat video yang lebih spesifik ya, untuk jelasin tentang investasi dan lain-lain. Jadi buat kalian yang ada pertanyaan, bisa aja kalian langsung komen ya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe ke YouTube-ku dan follow aku di sosial media lainnya. See you on the next video. Bye!